persiapan pembelajaran hari ini, apakah kita semua sudah siap? Siap. Betul. Baik anak-anak Bapak, sebelum memulai pelajaran dalam aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam proses pembelajaran ini. Doa dimulai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, materi hari ini, kita absen dulu ya. Yang Bapak sebutkan, tolong angkat tangan ya. Perhatikan dulu. Nur Afifah. Bapak, untuk memotivasi proses pembelajaran kita hari ini, Bapak mau sampaikan sebuah prinsip, yaitu tanpa keberanian sampai kapanpun mimpi nggak akan jadi kenyataan. Hari ini, apapun yang mau kita pelajari, kalau kita nggak berani untuk bereksplorasi dan membuat diri kita itu merasa yakin bahwasanya mata pelajaran hari ini adalah mudah, maka sampai kapanpun dia akan mudah insya Allah. Tapi kalau kita berpikirnya bahwasannya mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini itu sulit, maka yang akan terjadi adalah kesulitan. Bapak sekalian, jadi gimana? Apakah kamu sudah merasa yakin bahwasanya materi yang akan kita sampaikan pada hari ini akan mudah untuk kamu pahami atau tidak? Gimana? Oke, Bapak sekalian, adapun judul materi kita pada hari ini adalah konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Sebelum kita masuk ke materinya, Bapak mau uji dulu nih kemampuan dan pemahaman kamu. Kira-kira ada yang paham nggak tentang konsep ibadah atau konsep fikih dalam ibadah Islam? Ada yang tahu? Kira-kira siapa yang tahu? Tunjuk tangan silakan. Ada lagi kira-kira bisa jawab? Bagus sekali jawabannya. Mungkin ada yang lain? Nadia ya, Nadia, silakan Nadia. Oke, baik teman-teman sekalian, bagus-bagus sekali penjelasan dari kalian, pemahaman kalian. Nanti untuk lebih pahamnya lagi, kita akan saksikan sama-sama tentang bagaimana video pembelajaran yang akan kita pelajari. Sebelum kita memulai materi ini, ada baiknya kita memahami dulu tujuan pembelajaran materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yakni meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Kemudian yang kedua, mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. Kemudian selanjutnya yaitu memahami konsep fikih dalam Islam. Selanjutnya menyajikan konsep fikih Islam. Nah, kemudian adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai, yaitu yang pertama, dengan materi ini kita diharapkan mampu menjelaskan konsep fikih dalam Islam. Selanjutnya kita juga diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup fikih. Kemudian kita juga diharapkan mampu menjelaskan perbedaan fikih, syariat dan ibadah. Selanjutnya kita juga diharapkan mampu menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, kita juga diharapkan mampu untuk melakukan ibadah berdasarkan aturan-aturan fikih. Untuk memperdalam lagi materi kita pada ini, mari sama-sama kita saksikan tayangan slideshow atau video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak bapak sekalian, hari ini kita mata pelajaran fikih di pertemuan pertama di bab 1. Adapun judul materi kita pada hari ini adalah konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Konsep fikih dalam Islam, kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amikun atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Sebagai misal, Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya, kita jumpai definisi yang paling populer, yaitu definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi yang mengatakan bahwa fikih sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperlukan dan diperoleh melalui dalil yang terperinci. Sekarang mari kita lihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih berikut. Yang pertama, ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip-prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istishab, istislah, dan syahdul jariyah. Selanjutnya, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan atau sunnah, maupun anjuran agar menghindarinya atau makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Selanjutnya, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran dan hadis. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran dan Sunnah, qiyas dan ijma' melalui proses istidlal, istinbat atau najar atau analisis. Oleh karena itu, tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang dikerjakan, yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni yang pertama, memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya. Kemudian yang kedua, materi hukum itu sendiri baik bersifat qat'i maupun yang bersifat zanni. Adapun ruang lingkup fikih, yaitu ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam.
Adapun ruang lingkupnya yaitu meliputi yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khalik-Nya atau Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Lalu jika dirinci, maka perinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum-hukum keluarga yang disebut al-ahwal asy-syakhsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai akhirnya. Yang kedua, hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hubungan hak kebendaan yang disebut muamalah maddiyah. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan yang disebut al-ahkam al-iktisadiyah wal amaliyah. Nah, adapun perbedaan fikih dengan syariah, kita bisa lihat di tabel berikut ini ya. Di mana kalau syariah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kemudian pada syariah, hukumnya bersifat qat'i atau pasti, sedangkan pada fikih, hukumnya bersifat zanni atau dugaan. Pada syariah, hukum syariah hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Pada fikih, hukumnya itu berbagai ragam cara pelaksanaannya. Kemudian di syariah, tidak ada campur tangan manusia atau ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan pada fikih, adanya campur tangan atau ijtihad para ulama dalam penetapan hukum. Baik anak-anak sekalian, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak sekalian, Islam adalah agama kesempurnaan, agama yang paling kredibel untuk memenuhi konsep dalam akidah Islam. Jadi Islam mengatur segala aspek kehidupan dengan sangat baik, jelas dan juga sangat terperinci. Dimana jika aturan-aturan itu kita ikut dan kita taati, maka bukan hanya kebaikan dunia saja yang akan kita dapatkan, tapi terlebih lagi ada kebaikan kehidupan nanti di akhirat. Nah, pada materi pertemuan kita kali ini ada beberapa garis besar yang perlu kita pahami dahulu. Yang pertama yaitu tentang konsep fikih dalam Islam. Fikih adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Jadi ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah. Hukum amaliyah atau yang dikerjakan, yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama memelihara hukum furu' atau hukum keagamaan yang tidak pokok, ya. Kemudian secara mutlak itu hukumnya atau keseluruhan atau sebagiannya saja, ya. Jadi yang kedua adalah materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat jalli, ya. Kemudian adapun ruang lingkup fikih, nanti di mana ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Jadi mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebani atau yang sudah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam
dengan tanda-tanda seperti balik, ya, kemudian berakal, sadar, dan tentunya sudah masuk Islam. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan fikih dengan syariat. Ya, jadi perbedaan fikih dengan syariat itu yang paling dasar ada beberapa, ya, Bapak sekalian. Yang pertama, kalau syariat itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis, ya, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Nah, bedanya apa dengan fikih? Kalau fikih itu adalah bersumber dari para ulama dan ahli fikih tentunya, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian kalau di syariat itu hukumnya bersifat hukum syariatnya itu hanya satu atau universal, ya, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Kalau fikih banyak pendapat atau banyak ijtihad, ya. Kemudian untuk syariat lagi tidak ada campur tangan manusia, ya, dalam menetapkan hukum. Tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Nah, sedangkan kalau di fikihnya, ya, ada campur tangan manusia atau para ulama dalam penetapan atau pemberlakuan hukum tersebut. Baik, anak bapak sekalian, demikian tadi isi materi yang telah kita pelajari. Kira-kira anak bapak sekalian, dari materi yang kita pelajari tadi, ada yang mau ditanya enggak atau ada yang mau bertanya enggak? Siapa kira-kira yang mau bertanya? Definisi fikih seperti apa, Pak? Baik, anak bapak sekalian, demikian pertemuan kita untuk hari ini, yaitu di pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berguna bagi kita semua dan menjadi ilmu dalam mengamalkan segala aktivitas kita. Bapak mau tanya dulu nih, gimana komentar kalian tentang pembelajaran kita? Kira-kira siapa yang bisa kasih komentar? Ya, silakan Pak. Saya ingin berkomentar, Pak. Menurut saya pembelajaran kita hari ini cukup memuaskan dan cara penyampaiannya yang mudah kami pahami serta metode pembelajarannya yang tidak membelit hingga kami dapat mudah mengerti. Baik, anak bapak sekalian, sebagai penguatan mari kita ingat kembali tadi ada beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Kemudian kita juga tadi telah menerangkan ruang fikih dan kita juga tadi sudah bisa menjelaskan perbedaan antara syariat dengan fikih. Ya. Nah, kemudian kamu nanti di rumah boleh silakan kamu baca materi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, boleh baca dari buku ataupun boleh baca dari e-book yang Bapak bagikan. Selanjutnya nanti untuk penugasan Bapak akan kirimkan link Google Form. Nanti di situ kamu tinggal isi. Jadi kamu nanti akan langsung mendapatkan nilai dari situ dan kamu tahu nilai kamu berapa. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan pertemuan kali ini dan materi kali ini adalah manfaat bagi kita dan kita bisa mengaplikasikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.